kasih. Mari saya undang untuk berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun 2020. Berawal dan tidak terasa juga kita hidup berdampingan hampir setahun dengan COVID. Kalau saya ingat dulu awal-awal COVID ini begitu gempernya saya, begitu fobianya semua disemprot-semprot. Tapi detik ini saya mau ajak semua Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengingat kembali, memenuhkan kembali pikiran kita. Apa yang Tuhan kerjakan dari Januari sampai Desember ini begitu baik. Bagaimana Dia melindungi kita, bagaimana kita tidak terpapar sampai hari ini, semua karena anugerah-Nya. Bagaimana Dia menolong kita di setiap langkah. Ketika ada lembah di hidup kita, Dia ada di sana. Ketika ada bukit menghadap, Dia juga ada di sana. Ketika kita khawatir, Dia ada dalam kekhawatiran kita. Tidak pernah ada hal di hidup kita yang Tuhan tidak hadir. And this morning, we want to remember everything yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Saya mau ajak Bapak Ibu, bangkitkan di pikiran kita, penuhkan pikiran kita, apa yang Dia perbuat, apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia lakukan bagi hidup saudara. Oh, mari penuhkan, mari bangkitkan, mari ingat kembali. Haleluya, haleluya. Oh, aku mengingat semua kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami perlu ada pada kami, dan kami bersyukur Tuhan. Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, ketika banyak gereja tidak bisa buka Tuhan, Engkau tetap mengizinkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersekutu bersama karena kebaikan. Engkau melindungi gereja ini, Engkau melindungi jemaat yang Engkau kasihi. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kebaikan kehebatan kami, semua karena anugerah. Pagi hari ini dengan segenap kekuatan kami merayakan kebaikan-Mu. Kami mau puji yang terbaik, hati kami, kami mau hidup kami. Terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Saudara boleh katakan kepada diri saudara, Tuhanku teramat baik. Sangat baik bagiku. Amin. Mari angkat pujian kita. Tuhan sungguh baik.
Tapi kasih Tuhan memberi kepastian. Haleluya.
perbuat Tuhan. Dan kami tak mau lupa Tuhan. We won't forget, Lord. Kami mau ingat terus semua yang Kau kerjakan, semua yang Kau perbuat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya.
pujian kami Tuhan. Kami tidak akan lupa apa yang Engkau kerjakan. Kami tidak akan lupa bagaimana Engkau memberkati. Kami tidak akan lupa bagaimana Engkau menjaga, melindungi setiap kami. Kami tidak akan lupa bagaimana Engkau hadir dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dan temukanlah hati kami melimpah dengan syukur. Dan terimalah Tuhan pujian dan sorak-sorai kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa ke Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Mike. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar Engkau terus beracara di antara kami Tuhan. Biar Engkau terus menerangi kami pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh terus mengubah kami, menjamah kami, menjadikan kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mengurapi setiap kami pagi hari ini, mengurapi hamba-Mu yang berkata-kata, dan mengurapi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus, kami mau siapkan hati kami yang paling baik untuk taburan benih firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara sudah dapat? Amin. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kenapa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu minta Tuhan menetapkan langkah hidup kita? Yang pertama alasannya, kenapa harus Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan itu adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan. Amin. Dia adalah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, atas segala sesuatu. Kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan Dia yang menetapkan langkah kita, maka saya percaya tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita,
kita, Dia yang menetapkan langkah hidup kita, maka tidak ada yang terlampau sulit untuk kita lalui. Satu ketika Tuhan naik kapal, tiba-tiba badai besar datang mengamuk ya, murid-murid begitu ketakutan dan mereka bangunkan Yesus waktu itu. Udah gak sopan lagi kayaknya, gak pelan-pelan tapi udah teriak-teriak, Yesus, Yesus, gak lihat ya ini badai, kenapa kok kamu tidur aja gitu kan. Mereka udah begitu panik dan Yesus bangkit dan dengan tenang Dia hanya berkata, badai topan berhenti dalam nama Yesus. Saudara, Yesus cuma berkata diam dan tenanglah. Maka angin badai topan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, seketika menjadi tenang. Dia adalah Allah yang pegang kendali atas hidup kita, yang bahkan alam semesta pun tunduk kepadanya. Amin saudara. Kalau Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, menetapkan hidup kita, sekali lagi gak ada yang terlalu sukar untuk kita lalui. Amin saudara. Yang kedua, kenapa harus Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita? Karena Tuhan mampu membalikkan keadaan. Katakan bersama saya, karena Tuhan mampu membalikkan keadaan. Saudara ingat satu ketika orang-orang Israel sedang terjepit. Mereka dikejar oleh tentara Mesir, ya, oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Mereka dikejar begitu rupa gitu ya, sampai akhirnya mereka terjepit begitu rupa karena di depan adalah Laut Merah dan di belakang itu adalah tentara-tentara Mesir. Dan ketika tentara Mesir melihat orang-orang Israel ini terjepit, wah, mereka dengan sukacita, mereka bersorak. Saya bayangkan ya, wah, kena deh kamu, habis dia, mau lari kemana kamu gitu ya. Mereka begitu bersukacita, tentara Mesir dan tentara dan orang-orang Israel ini mungkin, wah, udah rasanya ketakutan. Aduh, kayak gimana, habis deh kita. Maju ke depan laut, di belakang tentara Mesir. Tapi saudara, mereka punya Allah yang dapat membalik keadaan. Laut Merah terbuka, mereka boleh berjalan di tengah-tengahnya dengan aman. Tapi begitu tentara Mesir masuk juga ke Laut Merah, orang Israel sudah tiba di seberang, tiba-tiba laut terbuka. Kondisi yang membuat mereka terjepit, yang seolah-olah rasanya sudah gak ada jalan keluar. Rasa-rasanya mereka pasti akan habis. Tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan mereka. Tuhan adalah Allah yang dapat membalikkan keadaan. Kalau Dia Allah yang menetapkan langkah hidupmu, adalah Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Tidak ada seharusnya kata takut dalam hidup kita. Saudara. Yang ketiga, kenapa harus Allah yang menetapkan langkah hidup kita? Yang ketiga, karena Tuhan adalah sutradara yang agung. Amin. Dia penulis hidup kita. Dan firman Allah katakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Kalau Dia yang menulis, kalau Dia yang menetapkan, kalau Dia yang mengarahkan hidup kita, saya percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup. Seolah-olah kelihatan mustahil pun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup. Kalau Tuhan telah menetapkan sesuatu bagi engkau, itu akan terjadi dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin. Saudara, pengertian dari kata menetapkan, apa artinya menetapkan? Menetapkan dalam bahasa Israel dikatakan kun, dalam bahasa Ibrani dikatakan kun. Kun itu artinya dia punya 43 arti, tapi bisa disimpulkan dengan 3 ini. Yang pertama, menetapkan itu artinya menentukan. Menetapkan itu artinya mengarahkan. Menetapkan itu artinya menunjukkan. Itu arti kata menetapkan. Tuhan mengarahkan, Tuhan menunjukkan, Tuhan
jalan-jalan hidup kita, langkah-langkah hidup kita. Kita bisa menetapkan langkah hidup kita, tapi bahkan kita tidak pernah tahu ending hidup kita seperti apa. Kita nggak pernah tahu akhir cerita kita seperti apa. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan langkah kita, Dia adalah Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Dia tahu akhir cerita hidup kita. Dia tahu endingnya seperti apa. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau Allah yang menetapkan hidup kita adalah Allah yang tahu ending ceritanya seperti apa, Dia gak akan miss dalam membuat alur dalam hidup kita. Amin, saudara. Bisa aja kita tetapkan langkah hidup kita sendiri, tapi kita gak pernah tahu endingnya seperti apa. Itu sebabnya kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Siapa yang kita mau ikuti dalam hidup kita? Siapa yang kita mau taati dalam hidup kita? Mau taat kepada kehendak Allah atau mau taat kepada keinginan kita sendiri? Mau taat kepada penetapan Tuhan dalam hidup kita atau mau taat pada kelemahan kita? Saudara, hidup ini adalah pilihan. Kita mau ikuti keinginan kita, kita mau ikuti kelemahan kita mau ikuti hawa nafsu kita, atau kita mau ikuti penetapan Tuhan dalam hidup kita. Saudara pilih. Saudara mau ikuti jalanmu sendiri atau saudara mau ikuti jalannya Tuhan? Gembala saya selalu mengajarkan dulu kepada saya, taat saja sama Tuhan. Gak usah tanya dulu, bahkan gak usah tahu dulu kenapa kok harus begini, kenapa kok harus begitu. Gak usah tahu dulu, taat aja, ikut aja apa yang Tuhan tetapkan bagi hidupmu, apa yang Tuhan suruh untuk kau lakukan. Nanti kamu juga akan tahu sendiri apa maksudnya. Nanti sesudah melewati itu kamu akan tahu apa. Saudara, seringkali kita ini selalu pengen tahu, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih Tuhan izinkan begini? Kenapa sih Tuhan izinkan begitu? Dan kita gak sabar dengan cara-caranya Tuhan, dengan pengaturannya Tuhan. Kita mau pakai cara kita sendiri. Padahal ketika Tuhan menetapkan, apa yang Tuhan tetapkan itu adalah yang terbaik. Amin, saudara. Saya punya kesaksian minggu lalu, saya ke Malang, 2 minggu yang lalu saya ke Malang, karena ada panggilan dari pengadilan tinggi, saudara. Jadi rupanya pengacara yang saya tunjuk, dia melapor ketika saya tidak bisa eksekusi, mendapatkan hak saya, karena sebetulnya saya sudah bayar biaya eksekusi, sudah lakukan sosialisasi dan segala macam, hanya tinggal pelaksanaan, dan ternyata tiba-tiba di pending gitu kan, di pending tidak bisa eksekusi, alasannya harus menunggu hasil PK keluar. Padahal aturannya, saudara, PK tidak pernah bisa menunda jalannya eksekusi ya. Jadi akhirnya pengacara saya melapor. Berapa hari sebelumnya tuh hati saya nggak enak banget. Saya nggak tahu apa ini yang bikin hati saya nggak enak. Jadi setiap malam tuh saya hanya bisa berseru. Saya berseru, saya glosolali, saya berseru. Tapi saya nggak tahu apa nih Tuhan. Apa yang akan terjadi? Apa ada orang yang akan melakukan hal yang jahat atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya berseru aja malam itu. Berapa malam itu? Tiba-tiba saya dapat berita saya harus ke Jawa Timur, saudara. Dan waktu saya mau berangkat itu, saya mau berangkat tuh maju mundur ya. Maju mundur. Saya udah kasih pesan, kita hanya mau bela hak kita, bukan untuk mencelakakan orang ya. Saya pesan ke pengacara begitu, hanya mau bela hak kita, bukan untuk mencelakakan orang. Ternyata pengacara saya ngomong yang lain lah ya, cerita yang lain, pancing cerita yang lain, saudara. Saudara, ketika saya mau berangkat,
di tengah-tengah gundah gulana, tiba-tiba ada seseorang yang memberi kabar kepada saya. Cuman forward message. Dia cuman tulis putusan PK ditolak. Terus tanda panah menang. Saudara, pada waktu itu saya kaget karena apa? Berapa waktu sebelumnya itu pengacara ngecek ke MA, putusan belum diputus, bahkan hakim belum ditunjuk. Jadi nggak mungkin kayaknya putusan sudah diputus. Tapi hari itu saya dapat berita bahwa saya menang, saudara. Puji Tuhan. Saudara, rasanya waktu itu ketika penundaan, rasanya kok ini lama banget sih, kok kayaknya saya sampai udah gemes gitu ya, udah rasanya sudah berusaha, sudah kayak gimana. Tapi rupanya Tuhan punya cara yang lain. Amin, saudara. Seringkali kita nggak sabar dengan caranya Tuhan. Seringkali kita nggak sabar dengan pengaturannya Tuhan. Tapi Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Itu sebabnya putuskan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Siapa yang mau kita percaya di dalam hidup kita? Firman Tuhan ataukah keinginan kita? Firman Tuhan ataukah kehendak kita sendiri? Amin, saudara. Amin. Yang kedua, apa arti kata menetapkan? Menetapkan itu bukan hanya sekedar mengarahkan. Menetapkan bukan hanya sekedar menunjukkan, menentukan. Menetapkan itu artinya adalah menopang. Menetapkan itu artinya menguatkan. Menetapkan itu artinya mengokohkan. Itu arti kata menetapkan. Ketika Tuhan berkata Tuhan menetapkan, itu artinya Tuhan menopang, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Saudara, ketika kita taat, mau taat kepada Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan, itu gak gampang, gak mudah untuk kita taat kepada Tuhan. Firman Tuhan bahkan berkata, kalau orang mau mengikut aku, barang siapa yang mau mengikut aku, baiklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut. Jadi taat sama Tuhan itu nggak mudah. Bukan berarti kalau kita taat pada penetapan Tuhan, lalu semua jalan kelihatan mulus. Nggak berarti kalau kita taat sama Tuhan, semuanya kelihatan gampang. Nggak. Justru ketika engkau taat sama Tuhan, akan terasa berat. Berat. Kita ini kecenderungannya suka yang suka jalan pintas, suka yang gampang. Tapi ikut Tuhan itu berat, karena Tuhan gak mau kita jadi anak-anak gampangan. Ketika Maria berkata, Tuhan, aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, kira-kira ketika Maria berkata begitu, apa hidupnya jadi gampang? Sejak dia berkata, sebab aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan, hidupnya tidak pernah gemuk. Hidupnya tidak pernah memang. Hidupnya tidak pernah mudah. Gimana mau enak? Semua mata memandang dia dengan pandangan yang mencemooh. Semua mata memandang dia dengan pandangan yang hina. Hari ini aja kalau ada orang hamil di luar nikah, berapa banyak orang menggunjingkan, pasti dipergunjingkan, ya kan? Hari ini nih ya, yang udah katanya modern, free sex di mana-mana, tetap aja kalau ada orang hamil di luar nikah, ya pasti akan kelihatan negatif. Bayangin zaman dulu, yang pacaran itu kayaknya tabu gitu ya.
tiba-tiba hamil di luar nikah, gimana perasaan dia? Gimana malunya dia? Gimana telinganya panas dengar cemoohan orang? Boleh saya dikasih mic biasa aja? Cek ya. Gimana dia malu, gimana telinganya panas, gimana perasaannya hancur. Hanya ketika dia memutuskan, sebab aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan. Ketika Yusuf memperkatakan visi yang Tuhan kasih, apa hidupnya jadi enak? Enggak. Hidupnya nggak jadi enak. Dia dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan orang. Baru setelah melewati semua hal yang berat, dia boleh menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Jadi taat sama Tuhan itu nggak enak. Taat sama Tuhan bukan berarti ketika kita taat hidup kita langsung jadi enak, hidup jadi mulus, enggak. Justru taat sama Tuhan itu enggak enak. Kata firman Tuhan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enggak enak ikut Tuhan itu. Tapi kalau kita ikut apa kehendaknya, ketika kita rasanya lemah, ketika kita rasanya nggak mampu, ketika rasanya nggak kuat, ketika rasanya aduh berat Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Ada tangan Tuhan yang memegang, ada tangan Tuhan yang mengokohkan kita, ada tangan Tuhan yang meneguhkan kita, hingga akhirnya kita bisa lewati hal yang berat dan sampai pada tujuan. Amin, saudara. Jadi anak Tuhan gak enak, saudara. Waduh, puji Tuhan dapat ekstra berkat. Puji Tuhan dapat orderan lebih bulan ini. Waduh, puji Tuhan dapat berkat tidak terduga-duga. Wah, bisa beli sepeda baru ini. Udah happy, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, ingetin, belum bayar janji iman. Ada yang belum bayar janji iman? Minggu depan udah Natal ya, bayar ya, saudara. Saudara, jadi anak Tuhan gak enak. Hak kita mau pakai buat beli sepeda, betul gak? Kalau punya berkat lebih, pengennya sepeda. Mau beli hak kita gak? Hak kita. Tapi tiba-tiba yang di dalam ini mengingatkan, bayar janji iman, kasih pekerjaan Tuhan. Enak gak? Berat gak? Berat. Berat. Gak enak. Tapi Tuhan akan meneguhkan. Amin. Tuhan akan mengokohkan. Tuhan akan menopang. Ada jaminan Tuhan. Amin. Kita bisa jalan mau-mau kita sendiri. Udah tahu bukan kehendak Tuhan. Udah tahu firman Tuhan bilang gak sepadan. Tapi kekeh karena kehendak kita. Bisa gak? Bisa. Tapi saya mau kasih tahu, menikah itu, saudara, itu enggak seindah yang kamu impikan.
tidak seindah yang kamu bayangkan. Kalau kita memimpikan sesuatu, kita hanya mimpikan yang indah-indah, tapi realitanya pernikahan itu satu paket. Bukan cuma yang enak-enak, yang gak enaknya juga. Tapi kalau engkau menetapkan langkahmu sendiri, engkau mau dengan jalanmu sendiri, masalahnya adalah bisa nggak engkau mengkalkulasi yang gak enak itu apa dalam hidupmu nanti. Kalau Tuhan, dia bisa kalkulasi mana yang sanggup kamu terima, mana yang enggak. Karena dia yang menciptakan, dia tahu seperti apa engkau, seperti apa pribadimu. Dia bisa kasih pasangan yang tepat. Tapi kalau kita tetapkan diri kita sendiri, oh kita mau sama si A, mau-maunya kita sendiri, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Udah tahu, udah ada tuh rambu-rambunya, ini semuanya coret semua, nggak sesuai dengan yang Tuhan bilang, dan kita tetap ngotot, nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi nggak ada anugerah. Saya mau kasih tahu, Tuhan nggak bertanggung jawab, itu maumu sendiri, bukan maumu. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan, dia yang akan bertanggung jawab. Amin saudara. Ada anugerah, ada kasih karunia, ada kekuatan, ada topangan, ada yang meneguhkan ketika rasanya aduh Tuhan, semuanya punya masalah. Gak ada rumah tangga gak punya masalah. Tapi ketika kita berseru, aduh Tuhan, kalau itu yang Tuhan tetapkan, dia akan meneguhkan. Amin saudara. Amin saudara. Yang ada adalah proses pendewasaan. Makanya kalau mau nikah, jangan sembarang. Amin. Jangan sembarang. Jangan hanya karena terbujuk rayu. Kalau mau nikah itu pastikan itu dari Tuhan. Amin saudara. Saudara, yang ketiga, apa arti kata menetapkan? Menetapkan itu artinya adalah, yang ketiga, Tuhan bukan yang pertama hanya mengarahkan, menunjukkan. Yang kedua, Tuhan menopang, mengokohkan. Yang ketiga artinya Tuhan menggendong. Saudara tahu footprints? Satu ketika ada orang yang berkata, dia melihat hidupnya dan dia melihat jejak kaki di atas pasir. Ada dua pasang jejak kaki yang berjalan bersama-sama. Tapi kemudian ada masa-masa di mana jejak kaki yang satu tuh nggak ada. Hanya ada satu jejak kaki. Dan dia melihat saat-saat di mana jejak kaki itu nggak ada, yang satunya, itu adalah masa-masa yang tersulit dalam hidupnya. Dan dia mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih ketika aku dalam keadaan berat, dalam masa yang paling sukar dalam hidupku, dalam lembah kekelaman dalam hidupku, kenapa Tuhan tinggalin aku? Dia bertanya begitu sama Tuhan. Dan Tuhan tunjukin jejak kaki yang satu itu bukan jejak kakimu, itu jejak kakiku. Kenapa jejak kakimu gak ada? Karena di masa-masa yang sukar dalam hidupmu, aku menggendong. Amin saudara. Mari kita baca dalam Yesaya. Haleluya. Yesaya 46 ayat 4. Bentar ya. Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus.
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dia tidak pernah berubah. Dari kita muda sampai kita nanti tua, sampai semua rambut kita putih, sampai kita sudah kehilangan kekuatan, Dia Allah yang tetap sama. Dan Dia berkata, aku tetap menggendongmu sampai masa putih rambutmu. Amin. Aku telah melakukannya dan mau terus menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, tidak ada janji yang lebih manis dari janji ini. Ketika Dia berkata, aku mau terus menggendong kamu. Aku mau terus memikul kamu. Aku terus mau menanggung kamu. Dari dulu engkau masih muda dan punya kekuatan, sampai nanti engkau putih semua rambutmu dan sudah rentak, aku tetap Dia yang setia. Amin, saudara. Kalau Dia menetapkan langkah hidup kita, Dia bukan hanya sekedar menunjukkan, mengarahkan. Dia bukan hanya sekedar menopang, meneguhkan, menguatkan. Tapi bahkan ketika kita gak sanggup berjalan, kita gak mungkin melangkah, Dia Allah yang berkata, aku akan menggendong kamu. Aku akan menggendong kamu melewati hal-hal yang kamu harus lewati, hingga sampai di tujuan dengan selamat. Amin, saudara. Tidak ada janji yang lebih manis dari janji ini. Kalau Tuhan menetapkan langkah kita, betapa indahnya. Amin, saudara. Saudara, yang ketiga, apa syarat? Bagaimana syarat supaya Tuhan menetapkan langkah hidup kita? Firman Tuhan berkata apa, saudara? Tuhan menetapkan langkah hidup orang yang apa? Berkenan. Tuhan menetapkan langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Apa arti kata berkenan? Kalau saudara baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan itu artinya setuju. Tuhan akan menetapkan langkah hidup orang benar. Orang benar yang hidupnya apa? Disetujui oleh Tuhan. Kalau kita mau Tuhan menetapkan langkah hidup kita, mari kita cek. Apakah cara hidup kita, apakah bagaimana kita hidup itu disetujui oleh Tuhan? Hidup kita ini udah disetujui oleh Tuhan belum? Sikap kita udah disetujui oleh Tuhan belum? Cara hidup kita disetujui oleh Tuhan belum? Apakah hidup kita, yang kedua arti kata berkenan itu bukan hanya sekedar hidup yang disetujui. Berkenan itu artinya hidup yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidupmu? Hidup kita apakah sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Mari pagi hari ini kita cek. Jujur dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita menjalani rumah tangga? Bagaimana cara kita berbisnis? Bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain? Bagaimana cara kita bekerja? Cek semua area dalam hidup kita. Apa yang kayak gini sudah disetujui oleh Tuhan? Apa yang kayak gini udah berkenan sama Tuhan? Apa yang kayak begini sudah menyenangkan hati Tuhan? Cek. Amin. Berapa banyak di sini yang mau hidupnya ditetapkan oleh Tuhan? Syaratnya cuma satu, saudara. Yang hidupnya berkenan. Apa, saudara? Apa, saudara?
berkenan. Kok semuanya ngomongnya pelan banget sih? Berat ya. Coba jawab yang keras. Apa saudara? Lebih keras lagi. Cek, kita udah berkenan belum? Udah berkenan belum kira-kira? Saudara, seharusnya pagi ini saya juga bawa offering message ya. Berkenaan dengan pesan persembahan pagi hari ini. Saya mau kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saudara sudah dapat? Amin. Mari baca ayat ini bersama-sama 1, 2, 3. Sudah dapat saudara? Sudah? Amin. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang persembahkan korban yang benar. Seringkali kita bawa persembahan hanya sebagai rutinitas. Seringkali kita memberi hanya sebagai rutinitas. Tapi firman Tuhan bilang persembahkan korban yang benar. Tuhan gak mau korban yang asal-asalan. Tuhan mau korban yang benar. Amin saudara. Satu ketika saudara tahu dalam Alkitab, dalam cerita dari sekolah minggu kita udah belajar tentang persembahan Kain dan Habel. Kain mempersembahkan, Habel juga mempersembahkan. Tapi kenapa Tuhan berkenan pada persembahan Habel dan Tuhan gak berkenan pada persembahan Kain? Ada yang ngomong gini guru sekolah minggu, kenapa? Karena Kain itu mempersembahkan hasil ladang, sedangkan Habel itu mempersembahkan domba, ya, yang gemuk, yang banyak lemaknya, dan ketika dibakar, maka yang domba yang gemuk, yang banyak lemaknya ini, harumnya naik ke hadirat Tuhan. Tuhan gak suka sama ini persembahan dari ladang. Enggak saudara, bukan begitu. Kenapa persembahan Habel berkenan? Ibrani pasal yang keempat, yang ke-11 ayat yang keempat katakan begini. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Sudah dapat? Amin. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, Habel kenapa berkenan persembahannya? Karena dia melakukannya dengan iman. Dia melakukannya dengan apa? Iman. Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ketika saudara bawa persembahan, bawa dengan apa? Iman. Kain memberi persembahan, tapi itu hanya sekedar rutinitas seperti yang dilakukan orang tua. Dia melakukan, dia bawa persembahan, tapi karena dia melihat itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua, hanya rutinitas. Tapi Habel, dia bawa persembahan dengan iman. Beda orang kasih karena rutinitas, beda orang kasih karena harus, dengan orang memberi dengan iman. Tuhan gak mau orang kasih asal-asalan. Rutinitas itu seringkali bicara tentang kualitas yang gak bagus, hanya karena rutinitas, kebiasaan, bukan karena kasih. Tapi Tuhan mau ketika kita bawa persembahan, kita bawa persembahan yang benar. Artinya bawa persembahan yang benar itu adalah bawa dengan iman.
Amin saudara. Amin. Beda saudara kasih dengan iman dan kasih hanya rutinitas. Persembahan yang saudara kasih karena rutinitas tidak akan pernah menggetarkan hatimu. Amin. Saudara gak akan tergetar dengan persembahanmu karena itu hanya rutinitas. Kalau engkau sendiri tidak tergetar dengan persembahanmu, jangan harap surga tergetar dengan persembahanmu. Amin saudara. Tapi kalau engkau kasih dengan iman, itu beda. Sama, orang bawa persepuluhan. Saudara, ada orang bayar persepuluhan itu bukan memberi loh ya. Itu baru bayar utang. Itu kan ngasih miliknya Tuhan, mengembalikan miliknya Tuhan, bukan memberi loh ya. Itu mengembalikan miliknya Tuhan. Paham saudara? Bukan memberi loh ya. Itu bukan benih ya. Itu kita bayar kewajiban, mengembalikan miliknya Tuhan, supaya kita tidak menjadi perampok ya. Saudara, orang yang memberi persepuluhan, nih coba saya tuh memperhatikan, ya gajinya masih kecil, gajinya masih 2,5 juta, perpuluhannya 250, pendapatannya masih 1 juta, perpuluhannya 100. Saudara pikir mereka nggak butuh yang 250 itu? Mereka nggak butuh yang 100, mereka butuh. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, dia melatih dari yang kecil. Itu bagian juga dari iman. Amin saudara. Amin. Tapi orang memberi persepuluhan, kalau juga enggak pakai iman, enggak persepuluhan saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita nggak setia dengan yang kecil, kita nggak menang dengan mamon, kita nggak akan dapat harta yang sejati. Amin saudara. Sekali lagi, ketika kita bawa persembahan, mari bawa dengan iman. Amin. Janji iman juga bawa dengan iman. Amin. Bukan hanya sekedar harus memberi janji iman, tapi lakukan dengan iman. Lakukan dengan apa? Iman. Beri dengan iman. Tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Lakukan dengan iman. Kalau saudara bawa persembahan datang kepada perbendaharaan Tuhan, bawa dengan iman. Amin saudara. Karena tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara beri dengan iman, saudara akan beri yang terbaik. Kalau saudara beri dengan iman, saya percaya itu bahkan akan menggetarkan hati. Kalau saudara beri dengan iman, itu nggak enak. Itu nggak enak. Korban itu nggak pernah enak, saudara. Korban itu sakit. Kalau saudara kasih belum dengan rasa sakit, itu bukan korban. Korban itu sakit. Coba ngomong sama saya, korban itu sakit. Kalau nggak sakit bukan korban saudara. Amin. Dan bawalah dengan iman. Kalau saudara memberi dengan iman, saya percaya saudara pun akan tergetar dengan pemberian saudara. Dan kalau saudara tergetar dengan pemberian saudara, saudara boleh percaya bahwa Tuhan juga tergetar hatinya dengan korban. Amin saudara. Yes. Mari siapkan persembahan kita pada hari ini. Saudara yang membawa janji iman, siapkan juga janji iman saudara pada hari ini. Ya, sekali lagi, Natal sudah minggu depan. Saya berharap setiap kita segera mengumpulkan janji iman kita ya. Mari kita angkat persembahan kita pada hari ini. Kami bawa persembahan kami kepadamu pada hari ini Tuhan.
Kami rindu persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu. Kami rindu persembahan ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini dengan iman. Bukan sekedar rutinitas, tapi kami mau persembahkan ini dengan iman kami, dengan percaya kami, sehingga kami boleh membawa persembahan yang benar dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami, sebagai pemelihara dalam hidup kami, sebagai penyedia dalam hidup kami. Biar kami tidak mempercayai kalkulasi kami, tapi kami mempercayai kepada Engkau yang memegang tangan kami. Kami mempercayai kepada Engkau yang menetapkan langkah kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau taruh percaya kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau mengerti setiap pergumulan-pergumulan mereka. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka. Engkau tahu kesulitan-kesulitan mereka. Engkau tahu Tuhan bagaimana bisnis pekerjaan mereka. Engkau tahu bahkan mimpi-mimpi mereka. Dan hamba percaya Engkau Allah yang bukan hanya meminta. Hamba percaya Engkau datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, biar setiap mereka Tuhan boleh mengalami kelimpahan yang dari Engkau, mengalami penyediaan yang dari Engkau. Ketika mereka melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, mereka mengembalikan milik-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi setiap umat-Mu. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, hamba berdoa biar Engkau Tuhan membuktikan firman-Mu. Engkau mencurahkan berkat-Mu, membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat. Apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, biar mereka boleh mengalami penyediaan yang supranatural dari Engkau. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan, mengumpulkan persembahan kita. Saudara, yang terakhir, mari kita lihat yang terakhir. Apa janji Tuhan bagi orang yang hidup, yang langkahnya diatur oleh Tuhan? Apa janji Tuhan bagi orang yang langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan? Yang pertama, apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, Tuhan tidak janjikan jalan yang mulus. Dia nggak janjikan jalan yang datar. Dia nggak janjikan langit yang selalu cerah. Tapi Dia berkata, sesukar apapun medan yang engkau lalui, Aku Allah akan menopang engkau. Kalau engkau tersandung, ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita tergelincir, ada waktunya kita kepleset, ada waktunya kita terperosok. Tapi firman Tuhan katakan, apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Amin. Karena Dia akan menopang, Dia akan mengangkat, Dia akan menggendong, Dia akan menarik engkau. Amin saudara. Dia akan menyelamatkan. Yang kedua, apa janji Tuhan? Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Mari kita baca ayat ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan berkata, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Sudah saya mengatakan pada Bapak Ibu hari ini, mungkin engkau gak punya jaminan buat anakmu.
nggak punya jaminan buat cucu-cucumu, engkau nggak punya harta yang habis dimakan, yang nggak akan habis dimakan 7 turunan. Tapi kalau engkau jadi orang benar yang hidupnya berkenan, yang langkahnya ditentukan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan anak cucumu nggak akan meminta-minta roti. Amin. Amin. Saudara, diberkati itu bukan sekedar jadi kaya. Diberkati itu bukan berarti banyak duit, saudara. Diberkati itu bukan hanya sekedar sukses, tapi diberkati itu artinya menjadi berkat. Amin. Diberkati artinya memberi pengaruh. Diberkati artinya hidupnya punya dampak. Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang punya anak dan mungkin akan punya cucu, ya, berharap anak cucunya jadi orang-orang yang sukses. Boleh angkat tangan. Hari ini engkau mungkin gak punya duit untuk menyekolahkan mereka di universitas yang paling bagus. Hari ini engkau mungkin gak punya modal untuk memodali mereka. Tapi kalau engkau punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, engkau putuskan, aku mau berkenan kepada Tuhan, aku mau hidupku disetujui oleh Tuhan, aku mau hidupku menyenangkan Tuhan. Kalau saudara punya hidup yang berkenan dan Tuhan berkata, aku menetapkan langkah-langkah hidupmu, saudara, janjinya anak cucu kita tidak dibiarkan meminta-minta. Amin. Bukan hanya itu, ayat selanjutnya katakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukan hanya itu, tiap hari kita menaruh belas kasihan. Tiap hari kita bisa memberi pinjaman. Jangan pikir yang bisa beri itu hanya orang kaya. Bahkan seringkali orang kaya gak punya kemampuan untuk memberi. Tapi orang yang biasa-biasa, kadang-kadang orang yang pas-pasan lebih punya hati untuk memberi. Saudara, bisa memberi itu bukan soal sekedar urusan kaya atau enggak. Janda yang miskin, persembahan yang menggetarkan hati Tuhan. Dia miskin, ada banyak orang lebih kaya, tapi janda ini persembahan yang menggetarkan hati Tuhan. Kenapa? Karena hati. Saudara mau punya hati yang kaya, hati yang melimpah dalam belas kasihan. Amin. Hati yang kaya, yang limpah dengan belas kasihan. Setiap hari katanya dia memberi pinjaman. Percayakah saudara, Tuhan yang memberi kita roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur? Amin. Dia yang mengadakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, kita akan dibuat seperti itu. Berapa banyak yang mau? Haleluya. Kita dimampukan untuk menjadi berkat. Mungkin kita belum kaya. Saudara gak jadi konglomerat. Saudara gak jadi orang yang wow, kali kaya di Lembang. Enggak. Tapi saudara dikasih hati yang kaya dengan belas kasihan. Saudara dikasih kemampuan untuk memberi, untuk mengulurkan tangan, untuk menjadi berkat. Amin. Dan anak cucunya dikatakan menjadi berkat. Hari ini banyak orang pusing dengan anaknya, pusing dengan cucunya. Gak tahu mereka mau jadi apa. Tapi percaya, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan yang akan buat anak cucumu jadi berkat. Tuhan yang buat anak cucumu jadi dampak. Tuhan yang buat anak cucumu akan menjadi inspirasi, akan memberi dampak bagi orang-orang. Pagi hari ini, biar kita datang kepada Tuhan, biar kita memutuskan, Tuhan, aku mau jadi orang yang berkenan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari makin berdiri. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, meninggalkan 2020 dengan keyakinan Tuhan sudah memberkati. Amin. Memasuki tahun 2021 dengan keyakinan Tuhan menetapkan langkah orang benar, yaitu orang yang berkenan kepadanya. Gak usah takut apa yang terjadi di akhir tahun, gak usah takut apa yang terjadi di awal tahun, karena Dia adalah Alfa dan Omega, pemegang hidup kita, penentu hidup kita. Bahkan mungkin ketika kita tidak berdaya, tidak mampu, ingat, Dia adalah Allah. Cuma Yesus yang bisa mengajar seperti itu. Dia mau menang dan menggendong kita. Naikkan syukur kita. Terima kasih. Thank you, Jesus. Di bawah hidup kami pagi hari, Kau yang mengenal setiap hati kami, Kau yang mengenal setiap keadaan kami. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat menopang hidup kami melewati apapun juga. Namun kami tahu juga hanya Engkau yang dapat mengubah hati kami, supaya hati kami berkenan kepada-Mu. Sebabnya di akhir ibadah ini, biar Kau jamah setiap hati. Mari taruh tangan kita di dalam. Kau yang mengenal Tuhan. Waktu-waktu ini kami sedang berdoa untuk menguji hati kami, untuk menyelidiki hati kami bersama, sehingga kami didapati Tuhan suci, didapati berkenan, didapati menjadi orang benar, hidup oleh iman. Sebabnya Tuhan, kalau ada kecemaran, kalau ada kemarahan, kalau ada luka, kalau ada kepahitan, ada hal-hal yang gelap, ada hal-hal yang Kau tidak berkenan, pagi hari jamah setiap jemaat, baharui oleh kasih-Mu, baharui oleh kuasa-Mu, baharui oleh Roh Kudus. Biar hati yang baru itu dengan roh yang baru itu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau mengerjakan semua yang baik dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu yang telah memberi kehidupan yang baru, yang telah memberikan firman-Mu pagi hari ini, yang terus mengurapi kami, yang terus menyertai kami, menetapkan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami, seumur hidup kami, sekeluarga kami. Kami terus akan beribadah kepada-Mu. Dan sekarang jemaat Tuhan, sebelum Kau pulang tadakan kedua belah tangan, sekarang terimalah berkat kasih Allah Bapa,
kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Bahkan segala yang Tuhan percayakan kepadamu diberkati, dijadikan engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Engkau menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Apa saja engkau berbuat berhasil, kemana saja engkau melangkah Tuhan yang menuntun. Apapun yang engkau hadapi, Tuhanlah kemenanganmu. Dan Tuhan mengutus kau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah iman kita hidup oleh iman, dilihat semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang yakin hidupnya, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Katakan, katakan. Haleluya. Salam kiri kanan. Salam dengan salam. Saya saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.